Oke, sebelum menonton video ini, silahkan cuci tangan dulu pakai sabun dan kalau nggak ada hal-hal yang penting, silahkan tonton aja di rumah. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ono di sini dari Juru Review dan selamat datang di segmen Bahas. Sebuah segmen di mana kita akan ngebahas segala hal yang menggelitik rasa penasaran gue sih sebenarnya. Tapi ya, semoga itu juga bisa jadi sebuah info atau ilmu pengetahuan atau informasi yang berguna untuk kalian semua yang nontonin segmen ini. Oke, di seberang sana sekarang udah ada, sebenarnya sih ini tuh orang yang udah lama banget pengen gua interview tapi baru sempet sekarang di masa corona ini baru sempet. Oke, coba Satrio, say hello Satrio. Halo No, halo. Halo, Juru review atau Juno nih? Juru Review. Juno itu udah, Itu zaman-zaman bucin ya. oh iya, ya itu coba kalian carilah itu ocehan Juno. Sampai ke Bandung loh. Udah dong, jangan diterusin dong. Siap, siap. Oke, yuk. Apa kabar nih, yuk? Kita udah lama banget ya, nggak? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Sebelum kalau kayak gini sehat. Jangan sampai gua di swab atau rapid test, nanti jadi nggak sehat. Gimana, yuk? Lu ngapain aja nih? Sekarang lu ngerjain apa nih? Sekarang lagi ini No, biasanya rutin itu kerja di kantor, biasa Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 gitu. Tapi kalau minggu ini gue udah mulai aktif buat ngajar lagi, ngajar Muay Thai gitu. Dan apa ya, sesuai ini sih, sesuai apa namanya, protokol dari pemerintah. Jadi sekarang gue kalau misalkan ngajar bawaannya banyak, ya Apa aja? Apa aja banyak? banyak banyak No. Iya, apaan Jadi gue aja? harus nyiapin face shield, Facial, oh, oke. ya face shield, terus masker, terus hand sanitizer, terus apa namanya, sarung tangan karet buat kadang tuh kalau misalkan klien tuh ada yang santai, ada kayak misalkan, "Ya udah nggak Mas, nggak apa-apa, pakai masker aja," gitu. Ada yang kayak bener-bener ketat, sebelum masuk rumahnya tuh pakai hand sanitizer dulu, cuci tangan, ganti baju, pakai glove glove karet, itu ada juga, kayak gitu, no. Oke, oke. Gue kayaknya pengen sedikit ngulik nih tentang Muay Thai lu nih. Kalau tentang kerja kantoran lu ya udah biasa lah. Itu orang-orang kayaknya udah banyak lah. Gimana itu? Gimana lu ceritanya bisa jadi apa berarti sekarang? Pelatih Muay Thai berarti? Iya, jadi ceritanya gini, no. Dulu tuh waktu zaman kuliah, kan bosen tuh ya, no, maksudnya semester akhir itu kan banyak waktu luangnya, no, selain kerjaan skripsi. Nah, terus akhirnya gue nyoba nyari apa, kegiatan, mau olahraga nih. Ya udah, ada tuh teman gue ngajakin, "Kita freeletic aja, freeletic nggak pakai alat, murah gitu kan, bisa rame-rame juga." Ya udah, gimana? Cari tempatnya. Di UI tuh, di UI enak karena kan gue tempat, base camp gue di belakang UI kan. Jadi latihannya, ke UI aja, secara itu kan banyak tempat, terus gratis kan. Tiap malam tuh gue latihan di UI, terus hujan, musim hujan dateng. Akhirnya mana hujannya setiap malam kan, tiap sore sampai malam tuh. Akhirnya ya udah, nggak jadi latihan. Nah, terus teman gue ini dia, nyaranin kalau, apa namanya, "Lo ikut Muay Thai aja yo," gitu kan. Ada no camp, tempat camp Muay Thai di belakang UI juga, sama. Ya udah. Nah, informasi dari teman gue itu, setelah dapat informasi dari teman gue, ya udah langsung tuh gue, daftar di sana. Daftar, singkat cerita, gue rajin kan karena memang pengen ngurusin badan kan waktu itu.
rajin tuh gua. Itu si adek lo ya? Siapa? Enggak, itu tadi nyamuk. Oh, nyamuk. Gua tangan. Ya, terus singkat cerita karena gua rajin, latihan di sana akhirnya makin banyak juga member yang, daftar di sana kan. Saking banyaknya akhirnya dia kekurangan ini, trainer. Terus gue ditawarin sama ini, sama apa, sama owner-nya kan, "Lu jadi asisten aja yuk," gitu, asisten, trainer, itu bantu-bantuin gitu kan, "Lumayan lu nggak usah bayar bulanan deh," gitu, "lu bisa latihan gratis," gitu kan, kata ininya, itunya apa, yang punya. Ya udah, dari situ gue jadi ini, asisten trainer tuh. Dari situ udah beberapa lama, terus habis itu gue diajak keluar dari camp itu, maksudnya bukan keluar dari camp sih, apa ya, ngajar di luar, ngajar di luar selain di camp itu, tapi masih tetap ngajar di situ juga. Nah, sama si teman gue itu, sama si trainer, namanya itu, jadi gue di sana itu yang trainer aslinya itu ada 3, namanya itu, Om Igo, Om Arif, sama ini Adi. Adi itu lo pasti kenal. Adi itu dia itu yang ini, yang viral di Instagram, yang nyenggol nyenggol ini, Apa sih? tahu lu sih, Nyenggol apa? nyenggol nyenggol teteh. Oh, oh itu. Nah, Oh ya ampun. nah Oh itu. itu trainer Astagfirullah. juga temen gua. Nah itu dia tuh sama dia. Terus ya udah gua, kalau gua tapi gua dibawanya sama Om Igo kan. Si Om Igo itu dia trainer juga, dia muter-muter, ya udah gua jadi asistennya. Waktu itu gua dibayar cuma, 50.000 per pertemuan. Itu kecoa atau nyamuk no? Nyamuk, nyamuk. Oh nyamuk. Ya udah gitu. Gua per pertemuan bayar 50.000 tuh. Ya udah nggak apa-apa kan sembari belajar, sembari nyari pengalaman baru juga. Udah gitu, udah lama-lama akhirnya si Adi keluar tuh, si atlet, One Pride itu kan. Dia dia keluar terus habis itu ya udah akhirnya gua ngisi jadi, bukan jadi asisten lagi tapi jadi trainer beneran. Nah mulai dari situ baru baru deh gua berkembang, ngajar 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 terus dapat private-an juga, ngajar juga, sampai sekarang. Singkatnya sih gitu. Oh, oke oke. Berarti lu sekarang itu sebagai trainer itu berarti brandingnya itu si Satrio atau dari si Cam itu? Sekarang Ah, sekarang gua lah oh, Satrio. udah terlepas dari, namanya si Camp itu. Oh, mantap, mantap. Iya, nanti kalau misalnya ada yang mau latihan sama Satrio, ntar ya gua kasih nomornya di, jangan nomor lah, email aja dulu, email. Ntar kalau serius, Oh Mbak. IG. Iya, IG, oke, siap. Ya, berarti itu lu ikut Muay Thai itu secara kebetulan ya? Maksudnya karena tempatnya ada dan dekat, terus ya kebetulan ada lah. Kalau misalnya mungkin di Depok itu ada pencak silat, mungkin lu ikut pencak silat kali ya? Mmm, enggak sih, No. Gue itu suka Muay Thai itu dari SMA. Oh, oke oke. Itu gua apa ya, waktu itu nonton filmnya ini, Van Damme yang dia terdampar di pulau terpencil. Nah, pulau terpencil itu tuh di Thailand. Itu keren banget, maksudnya gerakan-gerakannya itu keren. Sampai akhirnya gua, suka sama ini, suka main Street Fighter yang apa sih namanya, si Sagat ya, Sagat. Nah, itu keren juga tuh, dia Muay Thai juga. Terus dari situ gua suka main game juga, terus habis itu, gua main ini, game, eee, apa tuh, yang Street Fighter juga, bukan Street Fighter sih, Fighter 98 tuh, yang pokoknya ada deh, Fighter 98. Nah, itu ada, apa namanya, satu karakter dia itu juga gerakannya gerakan Muay Thai, keren banget. Kok dilihatnya tuh keren banget. Beda sama kalau gerakan-gerakan yang kok karate nih, karate kan hampir sama kayak taekwondo gitu kan. Jadi kayak, udah sering gitu kan. Kalau silat nggak ada di game, ya gerakan silat nggak ada.
di game. Entar jadi ini, palang pintu, kayak gitu. Akhirnya gue, tertariknya udah lama sih, keren banget itu gerakan-gerakan Muay Thai. Nah pas ada camp Muay Thai kebetulan banget gue, udah nggak pikir panjang, ikut, langsung udah masuk. Terus kenapa yuk? Maksudnya oke lah lu suka game gitu kan, terus akhirnya terinfluence buat ikut Muay Thai. Emang sekeren itu Muay Thai? Jadi gini, kalau menurut gue, ilmu bela diri yang komplit banget itu Muay Thai. Karena di Muay Thai itu ada pukulan, udah jelas ada, sikutan ada, terus, tendangan ada, terus serangan dengkul ada, terus pitingan juga ada, Muay Thai juga ada pitingan, terus, sama bantingan juga ada. Itu komplit banget Muay Thai dan juga itu dia tuh praktis. Jadi kalau misalkan, eee, ada jurusnya sebenarnya, tapi itu nggak terlalu nggak jadi core-nya gitu loh. Yang penting tuh, gerakannya, benar gitu, terus, apa namanya, basic gerakannya itu udah benar, itu udah bisa ngelakuin Muay Thai. Maksudnya udah bisa misalkan nih Ono belajar, gerakan Muay Thai dengan baik dan benar. Nah itu tuh lo udah bisa dibilang bisa Muay Thai walaupun lo nggak tahu jurus-jurusnya gitu. Karena, basic-nya Muay Thai pun udah bisa langsung dipakai buat lu, eee, tanding atau berantem di jalan gitu. Sebenarnya kalau misalkan ditarik ke belakang, oh itu tuh Muay Thai itu mirip kayak silat silat Indonesia sama silatnya Melayu itu mirip banget, kuda-kudanya mirip gitu. Karena waktu Perang Dunia Kedua Thailand bantu ke ini, ke mana, bantu perang gitu kan, terus ketemu sama tentara Amerika sama yang lainnya juga, terus akhirnya, apa namanya tuh, kayak studi banding gitu kan antara, ilmu bela diri masing-masing negara, akhirnya pada tertarik sama si si Muay Thai ini. Tapi Muay Thai ini kan dulu keras ya, Hmm. ilmu-ilmunya juga jurus-jurusnya juga ini, mematikan kan, akhirnya di-mixing, dimodernin jadi modelnya tuh kayak tinju, di-mix. Jadi Muay Thai mainnya tuh di ring tinju gitu, tapi, modern, gerakannya modern, nggak yang lagi kuda-kuda terus terbang-terbangan gitu, udah enggak. Jadi kayak kickboxing, beneran lo terbang kayak Tony Jaa. Oh, oh, berarti sebenarnya Muay Thai itu ada yang benar-benar, maksudnya benar-benar sadis sampai bisa ngebunuh gitu ya? Atau gimana? Iya, Iya, beneran ada itu. iya bener, parah. Jadi kalau misalkan, lu udah misalkan Ono belajar nih, belajar basic Muay Thai, Hmm. tapi Ono nggak bisa ngendaliin diri nih, pas lagi berantem, itu bisa sampai meninggal orang. Oh, sekeras itu ya. Makanya, sekarang tuh mulai kayak di-mix gitu, kalau misalkan lagi tanding pakai glove-nya glove, boxing yang agak tebelan, kayak gitu. Terus kalau ngomongin Muay Thai nih, yuk, sebenarnya sebesar apa sih dan sesolid apa Muay Thai Indonesia ini yang lu tahu? Sesolid enggak solid bener, Nggak solid. enggak solid parah enggak solid. Nih, ngomong blak-blakan aja Iya, iya. antara antara pemerintah sama swasta itu nggak match. Jadi, di swasta punya namanya sendiri nih, namanya gitu, ada nih, Eh, pokoknya ada nih dia, perkumpulannya. Gue pernah juga sempat masuk, cuma udah enggak lagi sekarang. Nah, pemerintah juga ada nih namanya, cuman kalau di pemerintah itu dia, mmm, apa ya, ketuanya itu bukan dari Muay Thai asli, tapi dia perwakilan dari cabang karate. Kocak kan? Nih, dia dari pemerintah, ya namanya juga pemerintahan ya, pasti ada aja nih ininya nih, oke, oke. ketuanya. Ya, politik lah. Nah, ya, terus kalau yang di swasta, dia bener-bener mau, apa namanya, bangkitin Muay Thai, ngenalin Muay Thai ke Indonesia, tapi orang-orangnya tuh
nggak jalan, punya kesibukan sendiri gitu. Jadi tuh, eee, kalau dibilang nggak berkembang, nggak juga, dibilang berkembang juga enggak. Karena karena kalau misalkan dari segi berkembangnya itu, ya berkembang banget, jadi banyak yang tahu Muay Thai kan, eee, artis-artis pada latihan Muay Thai, terus orang-orang tuh kalau mau ngurusin badan pasti di pikiran pertamanya tuh kayak, "Ah, gue mau Muay Thai," gitu kan. Karena Muay Thai kardionya banyak. Nah, itu kayak gitu. Cuman sekedar kulitnya aja, tapi dalamnya tuh kayak jurusnya, apa namanya, historinya, terus, filosofinya, itu tuh mereka nggak diulas sampai segitu, cuma di kulitnya doang, kayak gitu. Jadi kayak di tengah-tengah lah antara antara berkembang sama enggak berkembang, gitu, no. Nah, Kalau kan misal oh lanjut lanjut lanjut. Kenapa lanjut? kalau misalkan, apa, gesekannya sendiri nih di antara 2 kubu ini tuh banyak banget. Contoh ya, contoh waktu itu ada, PON. PON itu, apa namanya, menghadirkan cabang olahraga Muay Thai di Jawa Barat. Nah, terus ini nih seleksi nih, di daerah-daerah seleksi nih, masuk gua waktu itu ikut. Wih, mantap mantap. Iya, cuma nggak jelas, No. Ini gua udah ngisi email, nomor telepon gitu kan, main, menang. Udah gua nggak diinin lagi, nggak di apa, nggak di, apa namanya, nggak dihubungin lagi, nggak ada tindak lanjutnya lagi. Setelah menang mau ngapain lagi? Harusnya kan harusnya kan ada tahapan-tahapannya kan. Oh iya, iya. Udah habis itu, udah gua nggak ada, tiba-tiba event-nya udah jalan aja, lah udah jalan aja nih, gua nggak ada dapet email apa-apaan, nggak diinfoin apa-apaan, ah, ya udahlah gitu kan, nggak jelas. Nah, terus terus juga apa namanya, dari apa namanya, dari pas lagi main nih, ada insiden cedera gitu. Jadi mata ketika gerakan push kick di Muay Thai itu kan ada push kick ya, yang kakinya tuh nendang muka, Hmm. dorong dorong muka nih, telapak kaki nih, muka gitu. Nah, jempolnya kena matanya nih. Aduh. Nah, itu cedera. Nah, tapi harusnya kan itu kan ditanggung sama ini kan, pemerintah kan, karena kan itu event pemerintah kan. Hmm. Ini enggak, No, enggak cair, No. Cair enggak 100% tapi itu lama banget, kasihan gitu. Orangnya tuh harus nanggung sendiri gitu kan. Nah terus itu juga kayak apa namanya, masih banyak yang harus dibenahi juga kan, gitu. Itu kalau dari, apa, kubu pemerintah. Kalau di kubu swastanya, ini udah bagus banget nih, kita ada komunitasnya juga. Jadi ini kubu swasta, di bawahnya ada komunitas, terus di komunitasnya ini dia tuh, eee, nyebarin ke orang-orang tentang Muay Thai, tentang gerakan Muay Thai yang benar, tentang filosofi Muay Thai, histori Muay Thai, kayak gitu kan. Jadi biar orang-orang benar-benar paham. Tapi, apa ya, konsepnya bagus, tapi hanya berjalan beberapa bulan aja, habis itu udah nggak kedengeran lagi. Karena mereka tuh punya kesibukan sendiri-sendiri gitu kan, namanya juga swasta kan, jadi kayak, lu kerja, No, gua Hmm. kerja, misalkan ada temen lu juga kerja, tapi punya hobi sama, Muay Thai, terus bikin, Oh ya, ngerti ngerti. tuh, Oh, iya iya iya. kayak gitu. Ya udah deh, jadi ya sama aja kayak gitu, nggak berkembang juga, Jadi gitu. yuk, Terus kalau gue dengar dari lu nih, berarti Muay Thai kan perkembangannya masih ada di tengah-tengah ya. Berarti Muay Thai ini sebenarnya masih jadi sebuah hobi apa udah jadi sebuah bidang olahraga yang bisa ngasilin atlet atau enggak sih, yuk? mmm, nggak, apa ya, kalau gue bilang sih nggak bisa, No, nggak bisa. Karena waktu itu Muay Thai mau dimasukin ke SEA Games atau Asian Games gitu. Itu tuh kayak anak 10 tahun di Thailand, Hmm. itu tuh bertandingnya udah sampai 35 kali, 50 kali. Ya kan, sedangkan di Indonesia tuh 10 tahun masih Iya main iya. mobil-mobilan rokok kan.
kalau berlatih juga jadi nggak imbang, no. Oh Jadi iya ya. kalau misalkan ketemu sama atlet Atlet. Thailand udah pasti kalah, kayak gitu. Jadi dilemanya di situ. Jadi kayak, nih dimasukin nggak, apa gimana gitu kan. Karena dia juga masih baru kan, maksudnya nyebar ke dunianya juga masih baru gitu, masih beberapa, apa ya, hitungannya masih 10 tahun ke belakang baru nyebar gitu kan. Kan kalau misalkan hitungan kayak gitu kan terbilang baru ya, kecuali kalau udah lama gitu kan, udah 30, misalkan 50 tahun gitu, udah tahu nih Muay Thai udah kesebar ke dunia. Nah itu pasti mungkin di dunia belahan lain juga udah banyak, anak kecil yang udah berlatih Muay Thai. Nah gitu, jadi imbang. Kalau sekarang kan, apa ya, masih terbilang baru jadi kayak nggak imbang gitu loh, gitu. Nanti udah ketahuan nih hasilnya, pasti ketemunya Thailand nih, gitu. Nah itu sih perdebatannya, jadi akhirnya nggak dimasukin. Terus Tapi juga apaan? tapi kalau harapan lu sendiri buat Muay Thai ini gimana yuk? Maksudnya apakah akan hanya jadi sekedar hobi atau gue pengen suatu saat gue bisa ngelatih anak kecil, anak itu jadi atlet, membawa harum nama Indonesia atau gimana yuk? Enggak sih, Enggak. gue gue sih pengennya jadi pengerjaan aja udah. Oh, oke oke. Karena gimana ya, kalau misalkan lu masuk ke, apa namanya, ranah, pemerintah ya, itu udah susah banget kan, susah banget apalagi lu bukan siapa-siapa gitu. Walaupun lu udah bikin bikin apa namanya, ngelatih orang sampai jago banget, tapi lu nggak punya dukungan gitu, lu nggak punya link, sama aja bohong gitu. Terus juga, eee, apa ya, kalau pertandingan Muay Thai itu walaupun lu menang, uangnya itu cuma dikit dibanding MMA Kenapa yuk? gitu. Kenapa kok bisa dikit yuk? Kenapa yuk? Karena orang-orang tuh kenalnya tuh Muay Thai cuma buat, eee, ini doang, apa ya, senam, latihan kardio, aerobik, itu doang, no, bukan untuk bertarung. Hmm, Terus juga jadi tuh, eee, mungkin ya kalau misalkan gue jadi orang kaya juga, gue mikir-mikir nih kalau misalkan gue mau ngedanain satu event Muay Thai kayak gitu, oh, uangnya oke nggak oke balik, oke. kayak gitu kan. Masih banyak perjalanan panjang buat kayak gitu. Nah, terus juga karena Muay Thai lagi booming banget, itu tuh banyak banget yang, apa namanya, eee, meng meng apa ya namanya, menguangkan, apa ya, eee, Mengkomersilkan, ya itu dia, mengkomersilkan. dikomersilin, no, Oh ya. Yang penting, gitu. Jadi yang penting ada yang mau ikut, gue dapat bayaran gitu atau gimana? iya, jadi gini, no, misalkan ada tempat gym, ini gym gede nih, yang udah Hmm. punya uang banyak ya, yang membernya udah ratusan, terus tiba-tiba Muay Thai nongol nih, jadi tren baru kan. Wah, banyak juga nih pengikutnya nih Muay Thai nih, gue pengen bikin ini kelas Muay Thai gitu kan, tuh. Ya udah, dia, nyuruh trainernya yang sekarang itu buat belajar Muay Thai, "Lu belajar Muay Thai dah, nanti kita bikin kelas Muay Thai lumayan, kasih harga segini," gitu kan. Karena kan memang harganya kan bisa dibilang Muay Thai itu kelas menengah ke atas kan, karena memang mahal Hmm. kan, gitu. Banyak tuh yang kayak gitu, "Dul belajar Muay Thai dah," gitu. Nah, karena dia ngejar uang, jadi belajarnya asal-asalan. Terus kayak ikut ikut apa namanya, ikut, seminar nih, seminar cuma 3 hari. Ada nih satu 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 intan satu apa ya namanya, satu organisasi yang dia organisasi Muay Thai, tapi dia, nyebarin sertifikat gitu. Jadi dimanfaatin sama si orang-orang, gym-gym ini, fitness-fitness ini, dimanfaatin. Dia punya uang nih, misalkan 5 juta, "Nih lu ikut nih, seminar 3 hari, bayar 5 juta." Habis belajar 3 hari dapat sertifikat. Terus dia baru tuh ngebor-ngeborin, "Latihan di gym kami dengan trainer bersertifikat."
Kayak lu 3 hari terus dapet sertifikat, belajar apaan? Kayak gitu kan, kayak kocak. Banyak tuh yang kayak gitu Jadi kayak orang tuh ngasal aja yang penting dapat sertifikat, terus dia ngajar. Dan orang-orang kita juga yang nggak tahu, dia tuh, yang nggak tahu Muay Thai, dia tuh kayak iya-iya aja gitu. Wah ya udah dia, eee, dia kerja di gym yang namanya bagus nih, terus dia punya sertifikat, ya udah pasti udah yakin dah gue nih pasti trainernya jago gitu kan. Nah belum tentu tuh banyak tuh kalau misalkan lo lihat di, Instagram ini selebritis, ada tuh dia latihan Muay Thai, pas lo lihat nih gerakannya gitu, waduh parah, kacau. Nah itu sebenarnya tugas dari si organisasi swasta ini buat ngebenerin orang-orang kayak gitu, sebenarnya, cuman orang-orang nggak tahu pada ke mana, intinya itu. Jadi yuk, seminimal-minimalnya kalau misalnya lu bisa Muay Thai dengan benar itu perlu waktu latihan berapa lama sih? Gua, gua nggak bilang gua bener juga sih, masih banyak belajar juga. Kalau misalkan Hmm. lu nanya nih, eee, ke orang, ke trainer gitu, misalkan ke teman gua yang trainer juga, pasti dia tuh juga malu bilang kalau dia sendiri tuh udah bener, gitu. Jadi kayaknya nggak pantas kalau misalkan kita tuh udah bilang, kita udah ngecapin kalau diri kita tuh udah bener gitu, gerakannya udah bener atau, kita tuh udah pro banget. Nah itu kayaknya kurang pantas karena yang di atas kita juga masih ada yang apa namanya, yang bener banget, yang udah jago banget gitu. Jadi kayak, agak berat sih gue bilang, harus 3 tahun nih gitu, harus 5 tahun nih gitu, enggak. Karena memang intensitasnya tuh kalau misalkan mau bener latihannya rutin aja. Rutin misalkan, 5 tahun, tapi 5 tahun itu nggak seminggu sekali juga gitu kan. 5 tahun ya sebulan 2 kali gitu, ampun lo 5 tahun tapi latihannya 3 minggu sekali sama aja bohong, kayak gitu Dan juga kalau mau jadi trainer Muay Thai itu ada tahapannya sebenarnya. Jadi tahapan yang pertama itu lo harus jadi member dulu, member ya, murid, udah murid, tanding tanding, terus baru ngelatih. Tujuannya adalah ketika lu jadi, member, jadi murid, lu bakal ngerasain apa yang bakal dirasain si murid ketika diajar sama pelatihnya, gitu kan. Kayak misalkan, apa namanya, titik ngapnya di mana, titik napasnya di mana, titik cederanya di mana, gitu. Jadi ketika ketika lo jadi, trainer, jadi lo udah bisa ngelihat. Jadi kayak misalkan gue punya klien, dia itu fisiknya kuat, cuma dia bilang capek, "Aduh capek capek," gitu kan. Gue paksa, "Terus lu nggak boleh istirahat, lanjut lanjut," gitu. Karena gue tahu dia tuh masih kuat. Nah, terus ada juga, klien gue yang apa namanya, semangatnya tinggi banget itu, semangatnya tinggi banget dia kayak, "Gua mau lanjut nih Mas," gitu kan, "lanjut terus aja." Enggak," gue stop, "Nggak boleh, lu harus istirahat dulu, nanti baru lanjut lagi," gitu. Nah, tahapan-tahapan kayak gini tuh, hal-hal yang kayak gini tuh nggak lo dapetin kalau lu tuh nggak dimulai dari bawah, karena lu harus ngerasain dulu baru lu tahu, kayak gitu. Jadi tuh, salah sih menurut gua kalau misalkan lu, ada trainer tapi dia nggak step-nya tuh nggak jadi murid dulu, nggak tanding gitu, tiba-tiba jadi trainer gitu. Salah sih, apalagi cuma 3 hari, 5 hari, seminggu, nggak dapet esensinya, nggak dapet feel-nya. Keren ya. Gua ngedengar cerita lo ini menarik loh. Bagi gue sih menarik ya. Keren gitu maksud. Ya bagi gue sih menarik. Gua kira ya apa Muay Thai itu cuma jadi sebuah tren buat keren-kerenan. Tapi ternyata di balik semua itu orang-orang yang memang benar-benar ngelakuin Muay Thai dengan baik, ternyata prosesnya tuh panjang banget ya. Ternyata Iya. ternyata seberat itu. Terus nih yuk, kalau sebagai seorang pemula nih, contohnya gue lah, pengen mulai untuk belajar Muay Thai. Apa yang perlu disiapin?
Entar dulu, No. Nih gua mau ngasih tahu tentang filosofinya dulu ya. Ini keren Oke, banget. siap-siap. Jadi kalau lu lihat ini fighter Muay Thai yang mau Hmm. tanding, nanti lo cari di Google dah atau lihat fotonya. Ting. Misalkan kayak gitu. Biar kayak YouTuber yang beneran. Enggak, Ya, males ngeditnya males. ya kayak gitu. Nah, kalau misalkan lo lihat di Google nih, No. Kalau lihat di Google apa namanya? Fighter fighter Muay Thai itu dia tuh ada di sini tuh dia pakai ini nih, apa namanya? Kayak ikat kepala di sini. Oh iya iya. Ikat kepala. Ikat kepala itu mongkol, namanya mongkol. Terus dia tuh di sini satu, di sini ada satu nih kecil-kecil. Di sini satu, di sini satu. Dia make tuh. Jadi ada tiga bentuknya. Satu, dua, tiga. Nah, filosofinya itu ketika dia berperang gitu atau bertanding, ini tuh si mongkol ini nih yang ikat kepala di atas itu adalah restu dari guru, No. Restu dari guru. Jadi sebelum bertanding tuh gurunya pasti ngebacain doa di dia gitu kan. Gitu. Setelah dia bacain doa ini tuh diambil nih, diambil mongkolnya gitu. Nah, kalau yang kanan kiri ini tuh dia restu orang tua, No. Ibu sama bapak. Jadi tuh lu tuh bertanding fighter nggak cuma bertanding kosong blong gitu, enggak. Karena ada doa yang ngerestuin lu ketika lu bertempur gitu. Itu filosofinya keren banget. Dan dan apa namanya, kalimat tertinggi di Muay Thai itu tuh kalimat respect. Jadi tuh walaupun lu apa namanya, liar apa namanya, di atas Ring. ring gitu, tapi lu harus tetap respect sama teman lu gitu, sama lawan lu. Mantap, mantap. Parah, no. Keren banget, filosofinya itu keren banget, No, Muay Thai. Terus tadi lu ngomong apaan? Apa yang Ngomong harus apaan ya? apa yang harus disiapin kalau pengen mulai latihan Muay Thai? Kalau mau latihan Muay Thai gampang sih. Yang kalau dari alat ya, kalau dari alat lo tuh harus punya hand wrap. Hand wrap itu yang buat diikat di tangan nih. Hmm. Jadi itu biar nggak cedera tangan lo. Sama kayak tinju juga pakai hand wrap gitu buat tangan. Yang kedua, salah, itu yang kedua. Yang pertama niat dulu. Yang pertama niat. Niat dulu, lo harus punya bener-bener niat nih mau latihan Muay Thai gitu. Terus ya udah habis itu baru ke toolsnya. Ini apa namanya, lo harus punya hand wrap gitu. Udah itu doang sih, habis itu latihan. Kalau misalkan lu mau latihan yang bener-bener gitu, yang ngedapetin atmosfer yang enak, lu mendingan ke ini aja, ke gym, apa ya namanya, Sasana sih, Sasana namanya, camp. Nah sama aja lah, mau Sasana, camp atau gym gitu begitu. Tempat tempat latihan Muay Thai yang rame gitu. Jadi lu ada temennya, latihan ada temennya, jadi termotivasi. Kali aja pas lagi latihan barengan sama ini, ada yang cewek cakep gitu kan. Kan jadi semangat gitu, jadi kayak lu tuh, "Wah gua harus kuat," kayak gitu. Nah gitu, jadi tuh kalau latihan private itu tuh udah pilihan terakhir deh, gitu. Kalau Hmm. misalkan lu udah waktu lu udah banyak, maksudnya udah penuh gitu, udah full, atau lu udah sibuk banget, nah baru itu private. Karena private itu apa ya, fleksibel, bisa diatur-atur jadwalnya, bisa nyesuaiin lu gitu. Tapi kalau untuk yang pertama kali gua saranin mendingan ke camp aja, latihan bareng-bareng, itu lebih enak. Oke, siap-siap. Nah, mulai beralih nih kita nih ke keadaan sekarang. Kan lagi corona gini yuk. Berarti privat lu sepi dong yuk. Apa tetap ada aja yang mau ikut? Iya, 2 bulan terakhir gua nggak ngajar sama sekali, No. Di-stop kan, karena emang pada takut jadinya nggak latihan dulu. Nah, tadi siang itu latihan perdana gua, terus dengan apa ya, dengan protokol corona yang gua harus pakai face shield segala macam gitu, harus pakai apa namanya, harus sedia hand sanitizer gitu. Nah, tadi nih baru banget gua ngajar. Jadi gua latihan pakai face shield gitu, no. Wah, gerah banget, nggak enak banget
kayak ada yang ngeganjel di muka gitu. Tapi pakai masker juga ya itu, yuk. Pakai masker juga. Enggak sih, gue cuma pakai face shield doang. Mas, enggak maskernya enggak. Suka ngap pakai masker no. Tapi kalau misalkan klien gue nyuruh gue pakai masker ya gue pakai. Cuma tadi gue izin, Mas, saya nggak pakai masker ya. Iya nggak apa-apa. Tapi dia pakai. Oh, tapi berarti masih aman-aman aja lah ya kalau misalnya manggil privat kayak gitu ke rumah di masa-masa kayak gini. Aman sih, aman. Ya ini kok apa namanya? Jadi tuh setelah dan sebelum latihan itu gue pasti nyemprotin si hand sanitizer dulu nih gue ke barang-barang latihan gue. Jadi biar steril gitu kan. Gue bersihin dulu. Terus habis itu baru dipakai. Setelah pakai juga gitu, gue bersihin lagi gitu terus. Karena kan buat ngejaga juga kan, takut takut apa namanya nularin ke orang gitu. Terus juga jadi susah ini sih sebenarnya. Ketika lu ngajarin orang gerakan dan lu nggak nyentuh mereka, itu susah banget. Jadi kayak jadi kayak Lanjut, lanjut, lanjut. itu adek lu kan ya? Siapa namanya? Iya, iya. Itu Fajri, Fajri. Fajri. Eh, Ya kan Fajri ya? iya Fajri. Jadi udah gede aja lu. Ya, gitu no. Yang paling susah itu pas gua lagi pengen benerin gerakan apa namanya? Gerakan fitnessnya atau gerakan gerakan apa posisi posisi kayak mau fight-nya itu susah banget. Jadi kayak misalkan kuda-kudanya salah nih, gue pengen benerin, tapi gue nggak boleh megang orangnya gimana dah. Oh iya ya. Ini susah juga ya. Gue mau ngebantu dia pas lagi sit up nih, tapi gue nggak boleh megang orangnya gimana. Kalau misalkan gue mau megang, sebenarnya orangnya nggak bilang nggak boleh sih, cuma guanya tuh kayak, aduh, Jaga-jaga lah. sekarang nanti orangnya gimana gitu kayak, serba salah. Itu sih yang susah. Jadi kayak bingung sendiri. Ya udah akhirnya gue cuma kayak bisa praktekin doang. Nih, Mas, kayak gini Mas gerakannya gitu. Mas nih posisinya kayak gini gitu. Tapi emang kurang efektif sih. Gue tuh biasanya gue kalau misalkan ngeliat orang yang salah gerakannya itu langsung gue geser-geser tuh ininya kakinya, terus badannya tangannya tuh gue apa namanya gue benerin langsung gue arahin pakai tangan langsung gitu. Tangannya gue pegang. Sekarang udah nggak bisa kayak susah. Bukannya susah sih, nggak enak aja gitu. Takutnya orang tuh risih gitu kan. Takutnya kayak orang, ih ini Masnya nggak ini nih, nggak apa, nggak jaga jarak gitu kan. Jadi kayak itu sih, eee, adaptasi-adaptasi kayak gitu yang bakalan dihadapin sama trainer-trainer Muay Thai gitu buat kedepannya di ini, di era new normal ini. Oh iya. Ya mudah-mudahan sih cepat selesai lah. Karena ini ngaruh juga sih ke traffic YouTube gua. Jadi yuk, sebenarnya mahal gak sih yuk buat latihan Muay Thai itu? Mahal no. Mahal. Kasih range harga coba. Gua aja nih ya, mau latihan di tempat lain gitu, di luar camp gitu, gue mikir-mikir dulu harganya, mahal banget. Ternyata gue ngasih harga mahal juga. Berapa emang? Kalau gua ya, kalau menurut gua mahal, cuma nggak, kalau menurut lu nggak tahu dah, kan lu Ya dapat ampun. gaji dari YouTube. Kalau kalau gua nih sekali pertemuan 3,5 no, 90 menit, 350.000 gitu kan. Tapi kadang-kadang gua kasih diskon juga, tergantung jarak tempuh. Misalkan nih, gue kan di Kebagusan ya, di Kebagusan. Terus tiba-tiba ada yang mau latihan, tapi rumahnya di Condet atau di Jagakarsa gitu. Itu tuh gua pasti gue kasih diskon, entah itu pengurangan biaya gitu, nggak 3,5, atau gue tambahin, gue kasih free gratis satu orang lagi buat nemenin dia latihan, jadi dua orang, jadi bayar satu untuk 2 orang gitu. Tapi untuk yang jarak-jarak deket aja, kalau yang jauh mah enggak. Berarti ini Muay Thai udah bisa jadi sebuah apa ya? Pekerjaan yang menghasilkan. Iya,
pasti. Pasti ya. Kalau jadi gini, no, eee, jadi tuh waktu itu gue ngajar doang kan, gue nggak kerja ya. Gue ngajar waktu itu sebulan total, bisa 3,5, bisa 4 juta gitu kan. Dulu ya, dulu sebelum kerja, gitu kan. Tapi gue dapetin waktu tuh lebih banyak. Kayak misalkan lu dalam dalam, sehari bisa dapet uang, 250.000 gitu kan. Dulu kan masih segitu harganya, 250.000 dalam sehari, tapi lu kerja cuman 90 menit, sisanya lu bisa ngapa-ngapain dah, tidur, main motor, main game gitu kan, bebas, latihan. Nah tapi, apa namanya, akhirnya tuh kayak pekerjaan pekerjaan kayak gitu tuh nggak dipandang sama orang, No. Ini sebelum gua nikah ya, zaman-zaman dulu nih. Kayak orang-orang tua gitu menganggapnya, "Cari pekerjaan lah," gitu. Padahal gua udah kerja nih gua. Lah, lu pikir gue bikin YouTube nggak digituin? Nah kayak gitu kan ngerasain juga, kayak gitu, No. Nah terus kayak, eh ini tuh kalau misalkan dihitung-hitung ya per jamnya dibanding dibanding lu kerja di kantor nih, kayak gue sekarang kerja di kantor, udah bos gue bawel banget gitu kan, terus antara divisinya ngeselin gitu, terus kayak, kalau dihitung-hitung nih dari jam 8:30 sampai jam 5 nih gue kerja, kalau dibagi misalkan gaji gua misalkan 4 juta nih, misalkan gaji 4 juta dibagi, dibagi gimana sih yang ngitung gaji, gitu dah. Pokoknya sampai sampai akhirnya Dibagi lu dibagi jam kerja sehari maksudnya. iya, Iya. bagi jam kerja, paling sehari itu kayak cuma dapat berapa puluh ribu doang gitu, No, atau Iya, berapa iya, iya. iya kalau nggak salah, gitu dah pokoknya sedih dah pokoknya, kayak gitu. Kalau misalkan dibandingin sama yang gua zaman dulu sebelum kerja itu tuh kayak lu bisa dapetin, waktu lebih banyak juga dengan, gaji total gaji dalam sebulan itu sama, gitu, hampir sama 4 juta juga, gitu kan. Tapi memang waktu lu tuh jadi lebih banyak kalau misalkan lu cuma ngajar doang itu nggak kerja. Tapi balik lagi kan, ibu gua minta gua kerja, alasannya dengan kerja, eee, lu bakalan banyak berinteraksi sama orang lain. Jadi kayak ada masalah-masalah yang nggak lo dapetin di dunia kerja, tapi di dunia kerja itu lo ngedapetin. Masalah kayak misalkan, pemecahan masalah pemecahan masalah antara, apa namanya, divisi misalkan gitu kan. Terus, kayak ketika kantor lu, lagi ada masalah, lu harus muter otak buat cari jalan keluarnya kayak gitu kan. Jadi kayak masalah-masalah yang, apa namanya, yang biasa yang biasa timbul di kantor gitu, yang bisa membuat lu, berkembang gitu, itu nggak didapetin ketika lu ngajar Muay Thai kayak gitu kan, kata nyokap gua gitu. Jadi lu butuh pengalaman-pengalaman kayak gitu. Kalau misalkan lu nggak nyaman, eee, lu boleh cabut dari kantor lu gitu, nyokap gua bilang kayak gitu. Ya udah, kerja kantoran dah gua. Mantap, mantap. Kantoran, gua bagi gua bagi waktunya jadi pagi sampai sore ngantor, malamnya gua ngajar, Sabtu Minggu ngajar. Wah gila kayak robot. Nggak Tapi apa-apa gue lah. seneng. Iya, bagus berarti. Oke, berarti itu ya. Berarti emang mahal ya Muay Thai itu ya. Mhm, Ya, menurut gue sih wajar aja lah kalau misalnya memang dihargain mahal ya. Karena kalau ngedengar dari cerita Satrio tadi ya, prosesnya kan nggak mudah ya dan panjang. Mulai dari harus jadi murid dulu, terus tanding, baru bisa jadi mhm. trainer. Ya, jadi menurut gue sih wajar lah kalau dihargain mahal. Dan ngelihat market yang oke juga ya bagus. Tapi jujur sih, mulai sekarang mulai 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 pas gue kerja gitu, gue jadi kayak eee, apa ya namanya, jadi males buat
marketingin diri gue sendiri, no. Jadi gue kayak males banget lagi kayak nawar-nawarin ke orang, latihan dong di gua gitu, udah males banget gua. Memang gua nggak bisa juga sih, karena memang gua introvert kan ya, gua nggak jago ngomong, gua malas banget bikin apa ya, nggak bisa ngejilat orang. Jadi gua sedapatnya rezeki aja kalau ada yang mau latihan gitu. Jadi kayak mau latihan nih, yaudah ayo latihan gitu kan. Kadang juga ada yang latihan tapi, lupa bayar misalkan, Ya Allah, lupa ada bayarnya yang kayak seminggu, ada lupa bayar seminggu, gua diemin aja udah, gua diemin. Gue nggak bukan tipe yang kayak, "Mas, maaf nih Mas, belum bayar," gini, nggak bisa gue, nggak enak, hmm, orangnya nggak enakan. Jadi ya udah, gitu. Terus ada yang sampai lupa bener-bener, pertemuan pertama belum bayar, lanjut pertemuan kedua kan. Akhirnya pertemuan kedua, dia baru bilang, Mas, yang pertemuan kemarin saya udah bayar belum ya?" "Belum Bu," gitu, "bayar." Ya ya gitu sih, gue sekarang tuh udah kayak, ya udah, kalau ada yang mau latihan ayo, kalau nggak mau ya, kalau nggak ada ya udah, lanjutin aja gitu. oke, siap-siap. Berarti ya pokoknya kalau ada yang ngubungin lu siap lah ya buat melatih mereka. Iya. No, aku Kena, cerita no. boleh boleh. Wah, jadi tuh gimana ya? eh, yang buat motivasi gue juga sih. Jadi tuh waktu itu, jadi setelah gue apa namanya ngajar, itu kan nggak serta merta enak tuh, ya, enak terus gitu. Wah, bayarannya gede nih, gitu kan. Wah, kliennya banyak, gitu kan. Nggak serta merta langsung enak kan. Gue pernah no, lagi ngajar, pas lagi ngajar dihujat no. Jadi kayak gue ngajar di klub nih, klub host kan. Klub host Eh, isinya ada cewek, ada kebanyakan cewek sih, ibu-ibu sama seusia gue gitu. Gue waktu itu masih jadi asisten kan. Pas gue ini ngajar, kok gerakannya gini sih gitu kan. Kata dia gitu. Ini gerakannya, ini fungsinya buat apa? Ini buat apa gitu. Ada aja nu klien yang mulutnya ini comel gitu. Jadi kayak gue jelasin pelan-pelan. Terus dia itu kayak, oh masa sih gitu. Ada tuh kayak gitu. Terus ada yang bilang, kok trainer badannya gemuk gitu. Iya, ada. Jadi buat motivasi aja sih. Gue kayak, cuek aja. Jadi kayak buat bisa dijadiin sentilan buat gue juga sih sebenarnya. Apa ya, karena gue itu terlahir bukan dari keluarga yang aktif ngomong gitu kan. Jadi keluarga itu tuh pasif ngomongnya gitu. Jadi rata-rata tuh di keluarga gue introvert semua kan, no. Jadi tuh nggak yang mau, apa namanya, tampil di depan orang banyak gitu, nggak bisa tuh, bener nggak bisa. Jadi tuh di Muay Thai itu bener-bener kayak, ngasah mental gue banget. Dari yang gue nggak bisa ngomong, gue jadi harus bisa ngomong ke orang gitu kan. Jadi yang gue nggak bisa, apa namanya, eee jual diri gue, akhirnya gue mau nggak mau harus bisa jual diri gitu kan ke orang lain, ke klien-klien gue. Terus, apa namanya, dari yang, apa namanya, gue tuh kalau ketemu orang tuh, kalau nggak disapa duluan gue nggak bakal nyapa, akhirnya gue mau nggak mau harus nyapa duluan, kayak gitu. Jadi tuh, hal-hal kayak gitu tuh sih gue dapetin di Muay Thai sih. Kalau di luar tuh gue nggak tahu bisa dapet apa enggak. Eee, Kalau misalkan lo dengar dari tadi nih, struktur kalimat gue berantakan. Karena gue memang gak terbiasa buat ngomong banyak gitu kan. Jadi kalau misalkan diperhatiin, ini pasti ada aja nih kayak kalimat-kalimat kepleset gitu. Terus juga, kalimat-kalimat gue tuh yang gak teratur ngomongnya, gak terstruktur. Nah itu dia. Ini gue sekarang lagi ada di tahap pembelajaran. Gue benerin benerin apa namanya, kemampuan gue untuk ngomong di depan orang, pelan-pelan gue benerin sih. Jadi Muay Thai itu buat gue sesuatu yang sangat berpengaruh di hidup gue. yo, Anjay. Tepuk tangan dulu.
Waduh, mantap sekali, mantap sekali. Gue kayaknya harus beli-beli yang kayak gitu ya nanti ya. Ya elah, ada suara gagak. Oke, makasih banget ya nih. Kayaknya udah dulu lah kita ngobrolnya. Udah lama banget. Ya, udah nih. Udahan lah, udah 60 menit. Nanti kita sambung lagi. Tapi di luar gue bikin konten lah. Lu ini ya, apa namanya? Email baru ya? Ini emailnya Juru Review sih sebenarnya. Oh, lo beli yang ini license Apa? Zoom nih. Oh, enggak sih, enggak juga. Kok bisa sampai 60 menit, Pak? Emang iya ya? Oh iya ya? Mantep ya? Ya udah. Aduh, nggak jelas. Oke, makasih banget ya. Gue ngerasa sih, gue udah lama banget gak denger kabar lu. Kangen sih, nggak kangen juga sih. Ya. Nah, Seneng sih, seneng. lah, ngobrol-ngobrol. Ya ayo, tapi masa di masa-masa kayak gini sih? Ntar lah. Di rumah lu, di tempat lu, kan gak ada banyak orang tuh. Sekolah libur kan? Di daerah gue udah ada 5 orang yang kena corona. Bohong no, itu konspirasi, yang percaya lu. Gue aja nih udah jarang banget gue keluar rumah yo. Astagfirullah. Gue aja bikin video di sini-sini aja jadinya. Oke, makasih banget ya yo. Iya. Gue mau Udah bikin. no, ya. Padahal gue pengen ngobrol sama lu no. Iya, nanti gue tutup dulu, ntar kita baru ngobrol lagi. Oke, gue bikin closing dulu ya. Ya, closing dah. Oke, makasih banget untuk semua yang udah nonton video panjang ini. Ini mungkin nggak akan gue edit sih, tapi kalau misalnya ada bagian yang pengen dipotong sama Satrio, pasti gue potong. Oke, makasih banget ya untuk ngobrol-ngobrolnya. Nanti abis ini kita ngobrol lagi. Oke, say hello coba yuk buat yang nanti nonton. Oke, siap. Oke, sekali lagi makasih. Oke, sekali lagi makasih banget untuk yang udah nonton. Saya Ono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Juru Review.